Sobat Sport, senang sekali saya Sekar Hayu bisa berjumpa lagi bersama Anda di mana lagi kalau bukan di Sportholic yang tentunya akan memberikan informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi seperti biasa ya Sobat Sport, hari ini Sekar nggak sendirian karena nantinya akan ada narasumber yang berbincang-bincang bersama kita di sini gitu kan mengenai perjalanan beliau dalam karir sebagai atlet di olahraga tersebut. Kira-kira olahraga apa dan siapa gitu kan narasumbernya. Langsung aja kita kenalan gitu ya sama narasumber kita hari ini. Bisa Mas langsung menyapa Sobat Sport dan juga kenalan gitu. Ya baik, halo Sobat UBTV ataupun pemirsa UBTV yang selalu setia menonton. Perkenalkan, nama saya Nurul Mustafa, biasa dipanggil Cio, dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Pendidikan Angkatan 2020. Oke, Mas Yu, boleh dong dikasih tahu gitu kan selama ini menekuni olahraga apa? Nah, baik. Kebetulan saya selama ini menekuni olahraga bola voli yang mana bola voli ini adalah olahraga yang dilakukan secara bergu atau tim yang menurut saya olahraga ini sangat menarik karena dari bola voli sendiri, saya sendiri itu dapat mengambil pelajaran yang pertama yaitu bagaimana kita bekerja di dalam tim gitu Kak ya. Terus kemudian bagaimana hubungan kita antar pemain, antar atlet begitu. Terus yang paling saya suka itu adalah bertemu dengan orang-orang baru gitu, bisa menjalin relasi yang baru gitulah. Oke, luar biasa lengkap sekali jawabannya Mas Yu ini. Pasti Mas Yu juga akan siap untuk berbagi informasi dan cerita gitu ya ke Sobat Sport kita. Tapi sebelumnya mungkin biar kita kenal lebih jauh dulu gitu sama narasumber kita hari ini ya Sobat Sport ya. Mungkin Mas Yu boleh nggak sih ceritakan gitu, gimana sih awalnya kok bisa kenal dengan olahraga ini gitu? Sejak kapan gitu kalau boleh tahu? Baik, kalau awalnya sendiri saya suka ya dengan olahraga bola voli ini mulai dari kelas 4 SD. Tetapi pada awalnya itu saya itu lebih ke sepak bola. Nah, pada saat itu di kampus saya itu sepak bola mulai sepi dan yang ramai adalah bola voli. Jadi saya kemudian kayak tertarik gitu ke bola voli. Nah, itu kelas 4 SD. Saya mulai menekuni bola voli itu, kemudian lanjut ke SMP yang mana saya itu mengikuti ekstrakurikuler bola voli di SMP dan itu kali pertama saya mengikuti turnamen resmi yang diadakan oleh pemerintah. Dulu itu ada namanya Popda ya. Pekan Olahraga Pelajar Daerah begitu. Nah, kemudian berlanjut ke SMA dan saya juga mengikuti ekstrakurikuler bola voli tersebut dan berakhir pada perkuliahan di sini di UB saya mengikuti WABV UB gitu juga. Oke, luar biasa. Berarti udah dari SD gitu ya, tertarik ke olahraga ini terus akhirnya memutuskan untuk menekuni gitu ya, ikut untuk berlatih mengembangkan bakat di olahraga bola voli ini. Oke, kalau dari support lingkungan sekitar gitu, mulai dari mungkin keluarga gitu gimana? Support nggak atau mungkin pernah ada penolakan atau gimana? Oke, jadi kalau dukungan ya menurut saya sendiri, saya dulu itu sempat untuk tidak dapat dukungan dari yang pertama orang tua. Karena dengan fisik saya yang dulu itu saya kecil, jadi tingginya cuma seberapa gitulah. Jadi kan pemain voli itu identik dengan tinggi badan yang sangat tinggi begitu ya. Ya dulu itu nggak didukung sama orang tua. Namun seiring berjalannya waktu itu fisik saya kan berkembang. Nah jadi itu mulai mendapat dukungan, sampai sekarang itu dukungan masih tetap ada. Apalagi saudara saya itu ada yang atlet bola voli gitu. Jadi kayak sharing-sharing bagaimana di bola voli itu jadi kayak mendukung sekali di lingkungan saya gitu. Oke, menarik. Jadi awalnya sempat tidak mendapatkan dukungan gitu ya. Terus gimana caranya Mas Yu tuh bisa bertahan gitu? Maksudnya kayak untuk tetap kekeh di mengembangkan diri di olahraga voli ini walaupun belum mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar gitu. Ya, saya dulunya itu cuma punya pikiran saya harus membuktikan kalau saya itu bisa menjadi atlet bola voli begitu Kak. Soalnya pas itu saya sudah udah tertarik banget, udah hobi banget di bola voli. Jadi ya gimana caranya saya bisa membuktikan kalau saya itu bisa menjadi atlet bola voli gitu. Oke, luar biasa. Jadi tetap mempertahankan motivasi dalam diri juga gitu ya. Sembari berusaha meningkatkan skill gitu ya Mas. Oke, luar biasa cerita dari Mas Yu tadi ya. Mungkin aku mau masuk ke ini nih, masa-masa kuliah gitu kan. Berarti Mas Yu ini kan join di UKM UABV UB gitu ya? Iya, join. Nah itu sejak maba kah atau dari semester berapa joinnya? Iya, jadi kalau
saya sendiri join di UKM UABV Bola Voli Universitas Brawijaya itu dari mulai semester 4 karena kan tahun pertama dan tahun kedua saya kuliah di UB kan online gitu Kak, karena ada pandemi Covid itu ya. Nah, jadi pada semester kalau nggak salah itu semester 4 itu saya mulai latihan di UABV. Kemudian saya belum menjadi tim inti dari UABV. Kemudian semester 5 saya lanjut lagi latihan. Kemudian saya terpilih lah jadi tim inti di UABV UB ini. Nah, mulai dari situ saya menjadi tim inti sampai saat ini ya. Oke, berarti ini ya, berarti bisa dibilang banyak juga turnamen yang sudah pernah diikuti gitu ya? Iya, sejak dari SD mungkin, SMP, di SMA, dan kuliah juga gitu ya? Iya. Mungkin nanti bisa gitu diceritakan lebih detailnya ke Sobat Sport gitu ya, tentang turnamen pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dirasakan oleh Mas Ciu gitu ya? Baik, jadi mungkin saya ceritakan yang di UB saja begitu ya Kak ya. Jadi kali pertama saya mengikuti turnamen di UB itu yang resmi itu Kejurnas di UNESA. Nah itu lingkupnya nasional begitu ya Kak. Dan saya itu belum kenal satu persatu atlet UABV secara mendalam gitu. Jadi chemistry kita itu belum terbentuk. Nah pada saat itu kita hanya bermodalkan niat dan mental yang berani saja karena biaya pakai biaya sendiri, transportasi pakai transportasi sendiri, dan kita berangkat ke UNESA untuk Kejurnas. Nah tetapi pada saat itu belum rezekinya, kita hanya mendapatkan juara harapan pertama yaitu juara 4 begitu. Itu turnamen pertama. Kemudian turnamen resmi berikutnya itu adalah Pomprov, di mana Pomprov ini adalah agenda tahunan yang dimana diselenggarakan itu 2 tahun sekali Kak, oleh Bapomi Jatim begitu ya. Nah itu kemarin itu di Jember pada saat 2023 kemarin. Nah itu adalah turnamen terbesar kedua saya di UABV, dan alhamdulillah kita bisa meraih 18 besar meskipun belum juara ya. Tapi dari 64 tim itu kita bisa 18 besar, itu menurut saya udah pencapaian yang sangat baik sekali karena persiapan kita itu bisa dibilang cukup kurang ya, karena dari atlet bola voli sendiri itu ada yang magang, satu magang, kedua KKN. Pada waktu itu kan banyak angkatan 2020, 2021 begitu ya. Jadi untuk pencapaian 18 besar itu membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa tentunya begitu Kak. Oke, luar biasa. Itu sekilas atau cuplikan cerita gitu ya untuk mengawali episode kali ini. Tapi tentunya di segmen selanjutnya nanti akan kita kulik lebih dalam lagi mungkin perjuangan di balik semua itu gitu ya Mas Yu ya. Oke, untuk itu Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic setelah yang satu ini. Hai Sobat Sport, masih bersama Sekar di sini. Tentunya di program Sportholic yang kali ini kita akan membahas perjalanan seseorang nih di dunia bola voli, gitu, olahraga bola voli. Di sini masih ada Mas Yu ya di sini bersama kita, gitu kan. Kalau tadi udah mulai kenalan dulu gitu kan dari awal mula menekuni olahraga ini tuh seperti apa, ternyata dari kelas 4 SD sudah mulai menekuni gitu ya Mas ya, sampai SMP, SMA, dan kuliah juga masih terus menekuni olahraga bola voli ini. Sampai Mas Yu juga tadi sudah menyampaikan beberapa cerita tentang pengalaman mengikuti turnamen, tapi yang di masa kuliah gitu ya. Di masa kuliah. Iya, mungkin boleh nggak sih kalau misalkan dibagikan gitu cerita, ada nggak turnamen yang sejauh ini tuh bisa dibilang paling membanggakan gitu, entah itu dari SD, SMP, SMA, atau di kuliah, bebas. Menurut saya turnamen yang menurut saya paling membanggakan itu adalah di UABV Cup tahun 2023 kemarin. Nah, jadi UABV Cup ini adalah agenda tahunannya UABV, UKM UABV begitu ya. Nah, itu kan diikuti seluruh fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Bahkan PSDKU Kediri atau kampus di Kediri itu ikut di sini. Nah, itu kita pada saat itu saya sendiri kan via.
Nah, itu VIA itu belum mempunyai atlet yang bisa dibilang itu jago semua. Jadi kita itu masih menyeleksi atlet-atlet bola voli yang dirasa bisa main begitu ya. Nah, itu persiapannya ya juga cukup kurang. Tapi kita dapat memain, kemudian kita ikut di UABV Cup itu, dan alhamdulillahnya VIA pada saat itu juara 2. Nah, tapi saya juga nggak expect dengan hal itu begitu. Dengan latihan yang cukup kurang, mencari atlet pun telat begitu, tapi bisa bertanding di kancah Universitas Brawijaya begitu ya, dan mendapatkan juara 2 itu menurut saya prestasi yang membanggakan begitu, Kak. Oke, luar biasa. Jadi dari awalnya kesulitan untuk mencari pemain dalam tim gitu ya, sampai akhirnya bisa berhasil membawa pulang juara 2 dari UABV Cup gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin ada nggak sih cerita menarik lainnya gitu? Tadi kan Mas Yu juga udah menjelaskan beberapa turnamen yang pernah diikuti gitu kan selama di UB gitu. Ada nggak cerita unik di balik persiapan semua itu gitu? Atau apa sih hal yang paling berkesan ketika tim gitu kan menyiapkan latihan fisik dan kinerja untuk turnamen gitu? Iya, kalau cerita lucu atau cerita menarik itu saya rasa ada di UABV, tim UABV sendiri pada saat Tarkam di Danyon yang di dekat stasiun itu ada namanya Tarkam itu, kita ikut di situ. Cerita lucunya adalah ketika kita latihan udah lengkap, pemain per pemain tuh lengkap bagiannya masing-masing begitu ya. Nah, pada saat turnamen itu ada satu pemain yang memang orangnya agak blunder begitu ya. Jadi sepatunya tertinggal begitu. Itu adalah menurut saya cerita lucu. Gimana mau bermain voli kalau sepatunya tertinggal begitu ya, Kak ya. Kemudian ada yang celananya tertinggal, itu malah ya Allah. Lebih ini lagi ya. Iya, masa mau bermain voli nggak bawa celana pendek dan datang ke tempat turnamen tuh pakai celana panjang, dan itu adalah bisa menjadi cerita nanti di masa tua begitu, Kak, menurut saya, Kak. Nah, oke, luar biasa. Jadi selain cerita perjuangan juga ada cerita menyenangkan dan lucunya di balik itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari persiapan sendiri kayak misalnya latihan sebelum turnamen tuh biasanya bagaimana sih prosesnya? Maksudnya kayak mungkin seberapa lama, intensitasnya berapa tinggi gitu? Ya, kalau berapa lama bisa dibilang itu kita latihan kan secara terus-menerus. Setiap minggu itu ada 2 kali latihan. Nah, itu mempunyai tujuan untuk mempersiapkan untuk ke turnamen berikutnya gitu, Kak. Tetapi ketika kita mau mengikuti turnamen, kita tuh pastinya yang pertama itu fisik. Kita di fisik dulu selama mungkin 2 pertemuan. Kemudian tekniknya dibenahi, itu pertemuan berikutnya itu tekniknya dibenahi. Kemudian yang terakhir itu adalah strategi. Nah, strategi ini yang paling lama dan paling membutuhkan pikiran lah. Karena strategi sendiri itu adalah otak dari permainan. Otak dari permainan. Gimana kita itu bisa mendapatkan kemenangan itu adalah melalui strategi begitu ya, Kak. Nah, itu biasanya itu hampir 2 minggu untuk latihan strategi aja. Misalkan kayak ada namanya toser itu kan ada variasi umpan. Nah, di situ latihan variasi umpan itu aja lama sekali, membutuhkan koordinasi yang tepat, efisien begitu, Kak. Jadi kita mengkode pemain atau mengkode smasher untuk mendapatkan poin itu menggunakan kode tangan begitu. Nah, strategi-strategi itu kan bisa terbaca oleh lawan kalau kode tangan kita itu sudah biasa digunakan di bola voli manapun begitu ya. Nah, kita itu membuat kode-kode yang baru yang tidak bisa dibaca oleh lawan. Jadi begitu, Kak. Nah, itu adalah cara kita untuk mensiasati agar kita itu dapat meraih kemenangan di turnamen-turnamen yang akan diikuti begitu, Kak. Oke, luar biasa. Berarti bisa dibilang strategi itu termasuk kayak kuncinya gitu ya dalam permainan ya. Betul. Jadi apa ya? Selain stamina dan skill dari para pemain, strategi juga harus kuat gitu ya, Mas ya. Yang paling menentukan menurut saya adalah strategi, karena atlet-atlet di UABV ini menurut saya udah jago semua. Jadi tekniknya itu udah mempunyai modal di teknik, udah mempunyai teknik dasar. Kemudian kita hanya membutuhkan untuk mengasah strategi begitu, kan. Oke, luar biasa. Nah, kalau tadi Mas Yu tuh udah dari tadi menceritakan
pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita menyenangkannya gitu ya. Yeah. Ada nggak sih kayak momen-momen yang kurang menyenangkan gitu selama Mas Yu tuh menekuni olahraga bola voli ini? Ada banyak sebenarnya. Yang pertama dari saya sendiri itu, momen yang kurang menyenangkan itu adalah ketika kita mau bermain, habis latihan mau bermain, nah itu ada masalah di badan kita sendiri. Seperti contoh itu kayak otot kram begitu. Itu adalah hal yang paling nggak menyenangkan pada saat kita bermain voli begitu ya. Kita mau menunjukkan performa terbaik, tapi kita terhalang oleh tubuh kita ya, keadaan kita yang tiba-tiba itu nggak memungkinkan untuk main lagi begitu Kak. Terus kemudian selain otot kram dan lain-lain itu cedera. Cedera ini adalah musuhnya atlet, ya kan. Jadi cedera itu kan harus ada penyembuhan, harus ada latihan lagi kayak fisioterapi begitulah. Kemudian harus ada latihan teknik lagi karena pasti kalau habis cedera itu nggak bisa langsung kembali ke performa terbaik begitu Kak. Itu hal yang menurut saya itu adalah hal yang kurang menyenangkan begitu ya. Kemudian hal yang kurang menyenangkan lagi itu pada saat kita menjalani turnamen, ekspektasi kita misalkan di final, nah itu kita tidak bisa mencapai, itu adalah hal yang kurang menyenangkan juga begitu Kak. Oke, berarti di sisi lain ada banyak kesenangan juga, banyak hal juga yang sebenarnya kurang menyenangkan gitu ya, tapi masih bisa diatasi dengan hal yang membuat senang itu tadi ya Mas. Oke, luar biasa ya Sobat Sport, bincang-bincang kita sampai saat ini juga sangat menarik gitu kan. Jadi kita sudah lebih banyak mengenal Mas Yu juga, terus juga perjalanan beliau selama menekuni olahraga bola voli ini, dan tentunya nggak sampai di sini aja gitu kan ya. Kita akan lanjut lagi setelah ini, makanya jangan kemana-mana, tetap di Sportholic ya Sobat Sport setelah yang satu ini. Hai Sobat Sport, kembali lagi di Sportholic, masih bersama aku Sekar dan juga Mas Yu sebagai narasumber kita hari ini yang akan berbincang seputar perjalanan karir beliau di dunia olahraga bola voli. Nah, kalau tadi kan pembahasan terakhir kita mengenai hal-hal yang kurang menyenangkan gitu ya Mas ya, selama sepanjang perjalanan karirnya Mas Yu gitu kan. Terus juga sempat ngebahas tentang cedera. Cedera tuh hal yang paling dihindari lah kalau bisa sama atlet gitu kan. Musuhnya atlet lah. Musuhnya atlet gitu. Kalau dari Mas Yu sendiri ada nggak sih pengalaman cedera yang dialami gitu selama menekuni olahraga bola voli ini? Ya, kalau cedera itu pasti semua atlet pernah mengalami ya. Kalau saya sendiri itu banyak dari cedera-cedera yang pernah saya alami itu paling sering adalah cedera ankle kaki. Soalnya kan di voli kita tuh butuh meloncat, mendarat, juga tumpuan itu yang paling bahaya ketika kita kakinya nggak kuat bisa begini. Nah itu. Kemudian cedera bahu itu juga riskan. Soalnya kita juga di voli kan melakukan pukulan yang smash itulah ya. Nah itu cedera di bahu juga pernah, itu sakit juga di bahu. Kemudian yang terparah itu ada di lutut. Kenapa tuh? Di lutut itu aku pas tarkam di desa itu ya. Itu lapangannya masih baru dan lapangannya itu pasir. Jadi pasirnya itu belum padat. Kan kalau kita mendarat pastinya kayak tergelincir gitu kan. Nah, pada saat itu ankle saya tuh kuat. Jadi yang dislokasi itu malah lututnya. Dua-duanya, yang paling parah yang kiri. Itu sampai 1 hari nggak bisa jalan begitu Kak. Terus pemulihannya berapa lama tuh? Pemulihannya itu 1 bulan. Jadi habis itu disuruh sama fisioterapi yang ada di desa saya itu hanya dikasih es batu begitu Kak. Terus kemudian setelah 1 minggu itu boleh dipijit. Nah saya pergi ke MCO. MCO itu masas cedera olahraga. Jadi itu khusus untuk menangani cedera-cedera atlet. Kemudian saya itu dimasas atau dipijit begitu ya. Terus dikasih porsi latihan. Habis dipijit pokoknya dikasih porsi latihan agar nanti itu kita bisa pulih total. Nah kemudian setelah saya
melakukan latihan yang diberikan oleh MCO itu tadi, nah saya itu udah berani, oh ini kayaknya saya udah pulih nih. Nah saya udah berani mencoba latihan kembali di lapangan untuk voli kembali begitu Kak. Oke, luar biasa. Nah, aku jadi makin penasaran gitu. Apa sih yang membuat Mas Cio tuh kayak tetap bertahan gitu untuk menjadi seorang atlet voli atau tetap menekuni olahraga bola voli ini padahal sudah pernah mengalami cedera yang beberapa kali bisa dibilang cukup parah juga gitu. Iya. Jadi yang membuat saya bertahan itu adalah yang pertama itu adalah hobi. Ya, saya sudah hobi di bola voli. Ya intinya saya sangat tertarik lah di bola voli. Nah itu menjadikan saya itu masih bertahan di bola voli. Kemudian bola voli ini adalah olahraga yang menurut saya itu cukup menghasilkan. Oke. Nah, karena pada saat kita tarkam begitu ya, entah kita ikut desa sendiri, yang biasanya dapat uang itu ketika kita itu ikut desa lain, kita diajak begitu. Nah itu ada uangnya begitu. Jadi saya itu masih bertahan karena hal itu begitu ya. Kemudian hal yang membuat saya bertahan kembali adalah teman-teman yang selalu support saya untuk kembali ke lapangan begitu. Entah bilangnya kangen, tapi nggak tahu mereka kangen beneran atau enggak. Tapi kan itu adalah kata-kata yang dapat mensupport diri saya begitu kan. Jadi tetap ini ya, termotivasi untuk melanjutkan gitu ya, bangkit lagi gitu. Bangkit lagi. Oke, luar biasa. Nah tadi kan juga sempat disebutkan bahwa strategi itu adalah termasuk hal yang utama gitu ya dalam tim saat bermain bola voli gitu kan. Boleh nggak sih Mas bagikan gitu kayak tips atau trik gitu dalam menyusun strategi dalam permainan bola voli gitu? Iya, jadi tips untuk menyusun strategi yang saya dapatkan dari pelatih begitu ya. Yang pertama itu paling dasar adalah servis. Servis itu harus dimaksimalkan sebagai serangan utama untuk mendapatkan poin begitu ya. Nah, kemudian receive itu juga hal yang paling utama karena kalau tidak ada passing yang sangat baik, sang tosser itu tidak bisa membagi bola kepada smasher dengan maksimal. Jadi bola kepada smasher itu tidak akan enak begitu ya. Nah kemudian kan kalau bola tidak enak itu smasher tidak bisa mengakhiri bola itu untuk menghasilkan poin begitu ya Kak. Nah jadi tips yang pertama itu servis dimaksimalkan karena itu adalah sebagai serangan pertama. Kemudian receive karena receive itu sangat dibutuhkan karena teknik dasar bola voli juga passing begitu ya. Nah, kemudian itu smash. Smash ini adalah satu upaya ketika kita mau menghasilkan poin. Nah itu dari smash sendiri juga nggak asal-asalan. Kita harus mempunyai pikiran ketika kita udah naik loncat gitu ya Kak. Kita harus melihat, oh ini ada yang ngeblok atau tidak. Kalau ada yang ngeblok, bola itu harus diarahkan kemana. Kemudian kalau tidak memungkinkan untuk dipukul, nah kita bisa nipu dengan cara kayak didorong begitu saja. Nah itu strategi yang saya dapat dari pelatih saya begitu. Oke, luar biasa. Terima kasih juga Mas Cio sudah berkenan untuk berbagi tips dan strategi. Mungkin bagi sobat sport gitu kan yang sedang saat ini menekuni olahraga bola voli juga atau saat ini ingin memulai gitu kan ya. Semoga bermanfaat juga untuk mereka. Oh ya, selanjutnya mungkin aku mau nanya lebih ke ini sih. Mas Cio sendiri ada target nggak sih atau harapan gitu selama berkarir di olahraga bola voli ini? Pasti kalau target itu ada kan. Kalau saya sendiri target saya adalah bisa bermain bareng atau bermusuhan ya lawan atlet-atlet profesional yang ada di Indonesia gitu. Itu target yang paling besar saya begitu. Bisa dibilang itu untuk mencapai hal itu membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa tentunya begitu kan. Oke, semoga suatu saat nanti targetnya juga akan terwujud gitu ya. Ya, amin. Oke, mungkin terakhir gitu kan ya untuk menutup bincang-bincang kita hari ini. Mas Cio boleh dong kasih pesan gitu ke sobat sport gitu, entah seputar olahraga voli atau apapun yang ingin Mas Cio sampaikan. Ya, baik untuk sobat UBTV yang sedang menonton, saya ingin berpesan kepada teman-teman semua yang lagi menjalani atau menekuni olahraga bola voli. Yang pertama tetap semangat, kemudian teruslah berlatih, buktikan bahwa kalian itu bisa. Dan satu lagi pesan yang paling penting itu adalah
jangan sampai kalian itu mempunyai rasa sakit hati kepada pelatih, teman, atau siapapun itu yang mengeluarkan kata-kata yang kurang enak, seperti kayak kritik dan saran begitu, tapi kurang enak. Dan itu kalian jangan sampai ada rasa sakit hati, karena itu semua kata-kata yang keluar dari pelatih, official, atau siapapun itu adalah bertujuan untuk membangun kita supaya kita bisa bermain lebih baik lagi gitu Kak ya. Dan jangan lupa latihan itu diimbangi dengan berdoa begitu ya, agar kita itu bisa mendapatkan performa terbaik, terhindar dari cedera. Karena atlet-atlet profesional di luar sana atau yang ada di Indonesia itu yang pertama pasti terbentur dan terbentuk begitu Kak. Ya. Begitu saja. Oke, terima kasih banyak Mas Yu atas pesannya kepada Sobat Sport. Semoga cerita dan pengalaman yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk siapapun yang menonton gitu kan ya. Terima kasih juga karena sudah menyempatkan waktu dan bersedia untuk hadir di sini gitu kan, berbagi pengalaman dan ceritanya kepada Sobat Sport gitu. Oke, terakhir terima kasih Sobat Sport yang sudah menonton sampai akhir. Cukup di sini dulu ya obrolan kita bersama Mas Yu mengenai karirnya di dunia olahraga bola voli. Aku Sekar, pamit undur diri, sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Bye-bye.